Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan coba mereaction. Ini ada sebuah video, teman-teman ya, pernyataan dari Kiai Muhammad Idrus Ramli yang membawakan sebuah hadis. Namun di dalam hadis yang dibawakan oleh Kiai Idrus Ramli ini agak kurang nyambung, atau bisa dikatakan nggak sinkron lah. Entah ini hadis sahih atau tidak, teman-teman ya. Beliau ini mengungkapkan, katanya orang yang sudah mati itu mendoakan orang yang hidup, dan orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati. Bahwa antara orang hidup dengan orang mati ada komunikasi, ada interaksi. Yang hidup mendoakan yang mati juga mendoakan yang hidup. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis, orang mati itu dapat membantu menolong orang yang masih hidup. Namun apabila orang yang hidup, teman-teman ya, itu mendoakan orang yang sudah mati, mungkin hal yang wajar saja. Karena dia memang masih hidup, otomatis dia pasti bisa mendoakan. Tapi yang jadi masalahnya, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Idrus Ramli tadi, orang yang sudah mati itu mendoakan orang yang hidup. Jadi saya bingung, teman-teman ya, bagaimana konsep yang seperti ini. Mungkin teman-teman semua ikut bingung lah apa yang diungkapkan oleh Bapak Kiai Idrus Ramli ini. Orang yang sudah mati itu mendoakan orang yang masih hidup. Gimana menurut teman-teman semua? Dan yang lebih nggak nyambung lagi, kelanjutan dari hadis ini, di mana Bapak Idrus Ramli menceritakan sesuatu yang lebih tidak nyambung lagi dengan apa yang disampaikan pertama tadi. Mungkin jamaah Bapak Idrus Ramli sendiri ikut bingung dengan ceramah Bapak Idrus Ramli ini. Coba kita simak kelanjutannya. Di dalam kitab-kitab hadis ya, diceritakan pada masa Rasulullah dulu ada seorang perempuan meninggal dunia karena suaminya orang nggak punya uang, maka kain kafan untuk sang istri dibelikan kain kafan yang sudah jelek, murah-murah dan jelek. Setelah istrinya dimakamkan, besok malamnya suaminya bermimpi berjumpa dengan perempuan-perempuan muslimah yang sudah meninggal. Anehnya istrinya yang kemarin meninggal gak kelihatan. Karena istrinya gak kelihatan, dia tanya pada orang-orang, istriku mana? Kok gak kelihatan? Mereka bilang, istrimu malu yang mau keluar. Loh kenapa? Karena bajunya dikasih yang jelek sama kamu, makanya malu. Orang perempuan itu kalau bajunya jelek biasanya malu keluar. Walaupun keluar ikut pengajian biasanya mojok duduknya. Tapi kalau bajunya bagus, datangnya awal. Kalau bajunya bagus, kadang di depan. Setelah mati ternyata juga begitu. Kalau bajunya jelek gak keluar, gak menampakkan diri. Akhirnya suami ini besoknya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan mimpinya. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu coba kamu cari orang yang hampir mati. Kamu bilang mau titip kiriman baju yang baru buat istri kamu. Kebetulan waktu itu di Madinah ada seorang laki-laki Ansor yang sakit keras, sudah hampir meninggal. Lalu sang suami ini datang, Tuan, gimana kalau Tuan nanti meninggal, saya titip pada Tuan. Mungkin ceramah Kiai Idrus Ramli kali ini beliau belum ngopi ya. Beliau ngalor ngidul menceritakan antara orang yang hidup dan orang yang mati itu bisa saling mendoakan. Dan disambung dengan kelanjutan hadis yang lebih tidak nyambung lagi. Jadi mungkin maksud dari Bapak Idrus Ramli ini baca Yasin di kuburan kali ya. Yang sering dilakukan oleh teman-teman dari Aswaja NU, yaitu membaca Yasin di kuburan. Jadi dengan inilah Bapak Idrus Ramli mempunyai konsep bahwa orang yang sudah mati bisa mendoakan orang yang masih hidup. Tapi jujur teman-teman ya, baru kali ini saya mendengar hadis ini. Namun apabila kita melihat teman-teman ya, dalil Al-Quran yaitu surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa orang-orang yang sudah mati atau sudah dikubur, jangankan mereka mendoakan orang-orang yang masih hidup, mereka sendiri ingin kembali ke dunia untuk bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meninggal dunia, ikhwah, wallah ayat Al-Quran nih, ya.
Orang-orang yang meninggal mengatakan, Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku di dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh saja. Jadi mana mungkin teman-teman ya, orang yang sudah mati bisa mendoakan orang yang masih hidup. Tapi kalau orang yang masih hidup memang bisa. Itu suatu yang wajar karena dia masih hidup. Otomatis pasti bisalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan terkait masalah ini teman-teman ya, yang sering kita lihat atau sering kita jumpai teman-teman kita yang sering berziarah, yang ngobrol di kuburan, mereka beranggapan mungkin orang yang di kubur tersebut bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Ini sesuatu yang keliru teman-teman ya, apalagi sampai punya pendapat bahwa orang yang sudah mati bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan, seperti halnya orang-orang yang bertabaruk ke kuburan, orang-orang soleh. Tentu ini sesuatu yang keliru, karena sudah jelas di surat Al-Mu'minun tadi dijelaskan orang yang sudah mati itu ingin kembali ke dunia. Mereka ingin bersujud kepada Allah, mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking berharganya teman-teman ya ibadah kita yang selama ini kita tinggalkan. Berbicara dengan orang mati, sejatinya kita itu tidak akan dapat memperdengarkan mereka omongan kita. Ada kondisi-kondisi khusus. Bagaimana Rasul SAW pernah berbicara dengan, bukan berbicara ngajak mereka ngomong, dengan orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar. Kemudian mereka dikuburkan di sumur-sumur yang rusak itu, dimasukkan ke sana mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, apakah engkau sudah mendapatkan apa yang dijanjikan kepada? Jadi bukan obrolan yang diajak mereka ngobrol, sebenarnya enggak. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah, gimana engkau bicara dengan jasad yang sudah mati sebenarnya? Cuma Allah yang membuat mereka mendengar ucapan Nabi SAW. Adapun kalau kita datang ke kuburan, terus ngobrol sama yang mati, minta restu dari yang mati, maka ini perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Orang itu memiliki kesibukan sendiri. Engkau nggak tahu dia di kuburan sedang apa. Boleh jadi dia sedang dalam penyiksaan. Kuburan itu dapat menjadi lobang dari lobang-lobang neraka, atau taman dari taman-taman surga. Sehingga kita datang ke kuburan hanya mengucapkan salam kepada mereka. Kalau engkau mencari restu, minta restu Allah Azza wa Jal. Bukan minta restu orang yang sudah meninggal dunia. Dan biasanya ada perempuan-perempuan yang kalau sedang punya masalah, punya ini dan itu, dia datang ke kuburan bukan untuk mengingat kematian, tapi dia ingin curhat kepada yang mati. Na'udzubillah. Engkau kalau mau curhat sama yang tidak mati. Al-Hayyul Qayyum. Yang tidak mati, yang terus ngurusin alam semesta ini, itu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ziarah kubur tujuannya itu dua. Yang satu manfaat buat kita, yang dua manfaat buat yang mati. Manfaat buat kita apa? Mengingat kematian. Manfaat buat yang mati, ya kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia, bukan meminta restu mereka. Barakallahu fiik. Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan semoga kita lebih giat lagi untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita keliru ya, memahami tentang kuburan yang bisa kita ambil manfaatnya. Apalagi sampai kita bertabaruk ke kuburan tersebut. Tentu ini sesuatu yang sangat-sangatlah keliru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.